Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adraisna Airansi, mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata ruang dan konservasi alam oleh masyarakat adat Baduy. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Masyarakat Baduy merupakan salah satu masyarakat Sunda yang masih kokoh mempertahankan kehidupan para leluhurnya di masa lalu, atau yang biasa disebut dengan istilah pikukuh. Mereka mempraktekkan berbagai pengendalian lingkungan, termasuk pantangan atau tabu yang sebenarnya dilarang oleh para leluhurnya pada zaman dulu. Namun sebaliknya, apabila kegiatan-kegiatan yang barusan saya jelaskan tadi itu dilarang, berbeda dengan berladang. Berladang merupakan kegiatan yang wajib, karena berladang ini merupakan kewajiban dalam agama mereka, atau yang disebut dengan istilah Sunda Wiwitan. Usaha bertani ladang ini disebut dengan istilah integral system, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sistem perladangan terpadu. Menariknya, masyarakat Baduy ini telah mengenal dan mempraktikkan secara turun-temurun mengenai konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasi, seperti suatu taman nasional modern yang ada pada zaman sekarang. Daerah Baduy dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada daerah Baduy Dalam atau yang disebut dengan daerah Tangtu. Yang kedua ada daerah Baduy Luar atau yang disebut dengan daerah Penamping. Dan yang ketiga itu ada daerah Dangka atau merupakan daerah perbatasan antara Baduy Luar dan daerah Muslim. Yang pertama ada daerah Baduy Dalam yang setara dengan zona inti pada konsep Taman Nasional. Di daerah ini bermukim pimpinan adat atau yang disebut dengan puun, serta para kerabatnya, dan para staf pimpinan adat, yang dibagi menjadi 3 bagian. Pimpinan staf adat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Jaro Tangu atau staf bagian adat. Yang kedua ada Jaro Seurat atau yang disebut dengan staf pengelolaan ladang sakral atau hama serang. Dan yang ketiga itu ada Barisan Kolot atau staf penasehat puun. Di daerah Baduy Dalam sendiri, kesakralannya pun masih dibeda-bedakan. Daerah yang paling sakral pada daerah Baduy Dalam itu adalah hutan Sasaka, Pusaka Buana, yang berada di sekitar kawasan hulu Sungai Ciujung. Daerah ini dianggap sebagai pusat bumi karena menurut kepercayaan masyarakat Baduy, di daerah inilah pertama kali leluhur Baduy itu tinggal. Daerah yang kedua ada daerah Baduy Luar yang setara dengan zona pemanfaatan intensif apabila pada konsep Taman Nasional. Yang terakhir atau yang ketiga ada daerah Dangka. Daerah Dangka itu merupakan daerah perbatasan antara suku Baduy dengan daerah Muslim di luar. Tata ruang di daerah Baduy dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemukiman di lembah-lembah bukit. Yang kedua ada huma atau ladang. Dan yang ketiga ada hutan-hutan tua. Pada area pemukiman di lembah-lembah bukit, dikembangkan tata guna lahan hutan kampung yang ditumbuhi aneka ragam tumbuhan, seperti buah-buahan dan kayu-kayuan. Hutan kampung ini sering disebut dengan masyarakat Baduy dengan sebutan dukuh lembur. Yang kedua ada huma atau ladang, merupakan petak-petak ladang yang ditanami ragam padi lokal, serta tumbuhan semusim ataupun tahunan. Ada 89 varietas padi yang telah dikenal oleh masyarakat Baduy. Satu petak ladang ditanami padi untuk 1-2 tahun. Setelah panen, petak lahan ini dibiarkan agar mengalami suksesi alami. Suksesi alami terbagi menjadi 2, yaitu pertama, membentuk hutan sekunder muda atau disebut dengan Reuma ngora, dan yang kedua ada hutan sekunder tua atau disebut dengan Reuma kolot. Reuma kolot atau hutan sekunder tua dapat dibuka ladang kembali setelah diberakan atau diistirahatkan lebih dari 3 tahun. Di lahan reuma hutan sekunder, vegetasi itu dibiarkan tumbuh dengan sendirinya agar menghasilkan biomasa bahan humus, sehingga biaya untuk pemupukan dapat ditekan.
Hasil tanaman yang diperoleh dari hutan sekunder itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan selebihnya lagi dijual. Dan yang terakhir ada hutan-hutan tua atau yang disebut dengan leuweng kolot. Hutan tua ini sama seperti hutan kampung atau dukuh lembur. Di tempat ini tidak boleh dibuka untuk dijadikan ladang. Selain hutan, tidak boleh juga membuka daerah pinggiran sungai karena tempat-tempat ini dijadikan sebagai kawasan konservasi oleh masyarakat adat Baduy. Setelah tadi kita mempelajari mengenai pembagian daerah masyarakat Baduy dan tata ruangnya, kita wajib mengetahui kondisi Baduy saat ini. Banyak daerah Dangka yang telah diambil alih oleh pihak luar dengan dibuatkan sertifikat pemilikan pribadi. Bahkan daerah Baduy Dalam pun yang dianggap paling sakral kini telah dijarah oleh penduduk luar dan dijadikan sebagai kebun kopi. Selain itu, faktor jumlah pengunjung yang makin pesat serta pembangunan jalan dan jembatan yang membuat aksesibilitas ke daerah Baduy menjadi mudah dijangkau. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah sampah anorganik dan membuat hidup masyarakat Baduy menjadi tidak nyaman. Selanjutnya kita mempelajari mengenai klasifikasi kawasan yang dilindungi menurut IUCN. Di sini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada cagar alam murni. Kawasan ini melindungi biota dan proses alami dalam keadaan yang relatif utuh. Yang kedua yaitu ada taman nasional. Wilayah ini memiliki keindahan yang khas serta luas dan tidak untuk kegiatan komersial. Yang selanjutnya yaitu ada monumen atau bentukan alam yang biasa disebut dengan landmarks. Kawasan ini alami dan berukuran relatif kecil, bertujuan untuk melestarikan suatu keutuhan biologi, geologi, atau kebudayaan. Dia memiliki sifat khusus dan menarik. Yang selanjutnya itu ada suaka alam dan cagar alam yang dikelola. Cagar alam yang dikelola serupa dengan cagar alam murni, namun masih diperboleh adanya campur tangan manusia dengan tujuan mempertahankan ciri komunitas yang khas dan mendukung spesies tertentu. Yang kelima ada bentang alam darat dan laut yang dilindungi. Kawasan ini merupakan harmonisasi antara manusia dan lingkungan, serta kawasan ini dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat. Dibuka untuk tujuan wisata namun tidak merusak. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kawasan yang dilindungi dengan sumber daya alam yang dikelola. Contoh yang kita kenal di Indonesia adalah Taman Buru. Kawasan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian kehati. Apabila tadi kita telah mempelajari kawasan yang dilindungi menurut IUCN, sekarang saatnya kita mempelajari kawasan yang dilindungi di Indonesia. Ada 6 kategori atau klasifikasi kawasan yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama yaitu cagar alam. Salah satu contoh cagar alam yang dapat kita temui yaitu cagar alam Krakatau yang ada di Lampung. Cagar alam ini memiliki ukuran yang kecil, memiliki keunikan alam khas, serta memerlukan perlindungan yang mutlak. Yang selanjutnya yaitu ada Suaka Marga Satwa. Wilayah ini memiliki ukuran yang sedang atau luas, serta habitatnya relatif utuh. Yang selanjutnya yaitu ada Taman Nasional. Salah satu contoh taman nasional yang ada di Indonesia yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman nasional ini terletak di wilayah Lampung. Taman nasional memiliki kawasan yang luas dan relatif tidak terganggu. Yang selanjutnya yaitu Taman Wisata. Taman wisata merupakan kawasan alam atau lanskap kecil yang memiliki keunikan tersendiri atau menarik. Yang kelima ada Taman Buru. Taman Buru merupakan habitat alam atau semi alami yang berukuran sedang, memiliki potensi satwa liar
yang boleh diburu dengan diindikatori oleh jumlah satwa yang masih banyak. Tersedia pula fasilitas buru yang memadai. Dan yang terakhir yaitu hutan lindung. Hutan lindung berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan. Salah satunya yaitu sebagai tangkapan air. Setelah kita mengetahui klasifikasi kawasan yang dilindungi menurut IUCN dan yang ada di Indonesia, maka kita dapat mengetahui pula bahwa sekitar 4-5% saja yang secara ketat dilindungi dan merupakan kawasan penelitian dan taman nasional. Penghitungan kawasan yang dilindungi di setiap negara hanyalah berupa perkiraan. Maka dari itu, hukum yang seharusnya melindungi kawasan tersebut seringkali tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Hal itu sering dikenal dengan istilah paper parks, yang artinya bahwa kawasan tersebut hanya dilindungi di atas kertas, namun dalam praktiknya masih dirambah secara meluas. Maka dari itu diperlukan kebijakan dan peraturan yang lebih dikuatkan lagi dari sebelumnya. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.